Langit bernyanyi gembira, haleluya, karena hidupku di dalam kasih mesra. Haleluya, 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 haleluya. Langit bernyanyi gembira, haleluya, karena berita Injil kita masyhurkan terus. Haleluya, 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 haleluya. Umat Tuhan yang terkasih, kami informasikan bahwa link ibadah Minggu Online yang diselenggarakan melalui YKB GKI TV hanya bisa diakses pada 4 jam kebaktian, yaitu pada pukul 9, pukul 11, pukul 17, dan 19 WIB. Meskipun secara virtual, namun kita tetap dapat mewujudkan aspek persekutuan dengan beribadah bersama dalam waktu yang sama. Demikian warta pada hari ini. Mari kita persiapkan diri untuk memulai ibadah kita dengan bersaat teduh. Selamat hari Minggu umat yang terkasih. Marilah kita bernyanyi dan bermazmur baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Dia yang bangkit telah memberikan kemenangan, maka anjungkanlah panji raja baginya. Hai bangkit pagi Yesus, pahlawan salibnya, anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan
kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang terkasih, kita patut menghaturkan syukur kepada Tuhan atas penyertaannya bagi kita dan keluarga kita. Bersama dengannya bukan berarti kita tidak mengalami tantangan. Namun, Ia tidak pernah meninggalkan kita. Saya yakin ada banyak kisah kasih Allah yang terjadi dalam kehidupan kita. Menjadi perenungan bagi kita, sudahkah kita membagikan kisah kasih Allah kepada sesama kita? Marilah kita merenungkannya secara pribadi. Bapa di dalam surga, kami menaikkan syukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Engkau menyediakan segalanya indah pada waktunya. Di dalam rasa syukur kami menyadari kadangkala hati kami masih diwarnai sungut-sungut. Kisah kasih yang luar biasa dalam hidup kami terkadang mengendap di hati kami. Kami terkadang abai untuk menuturkan kisah kasih Allah kepada sesama kami. Di dalam ketidaksempurnaan kami memohon ampun kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Engkaulah Rajaku, junjungan mulia, kan ku kenang sengsaramu.
Bagi setiap kita yang telah mengakui dosanya di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita pengampunan dari Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Datanglah ya Tuhan, di tengah kami hadirlah. Di sini tinggallah bersama kami murid-Mu. Hanya Engkaulah sumber hidup kami, dari Dikaulah hidup abadi. Di jalan ke Emmaus datanglah Yesus, dua muridnya tak mengenalnya. Yesus membuka percakapannya, daya ilahinya kobarkan hati. Datanglah ya Tuhan, di tengah kami hadirlah. Di sini tinggallah bersama kami murid-Mu. Hanya Engkaulah sumber hidup kami, dari Dikaulah hidup abadi. Di dalam perjamuan yang bersahaja, roti dan anggur diberkatinya, dibagikannya pada muridnya. Maka terbukalah mata mereka. Datanglah ya Tuhan, di tengah kami hadirlah. Di sini tinggallah bersama kami murid-Mu. Hanya Engkaulah sumber hidup kami, dari Dikaulah hidup abadi. Sadarlah keduanya, hati giranglah, rahmat berlimpah atas mereka. Ringan langkahnya, bawakan warta, Tuhan telah bangkit dari kuburnya. Datanglah ya Tuhan, di tengah kami hadirlah. Di sini tinggallah bersama kami murid-Mu. Hanya Engkaulah sumber hidup kami, dari Dikaulah hidup abadi. Kami mohon ya Tuhan, kasih sayang-Mu, limpahkan rahmat di hati kami, agar kami pun kan menyadari bahwa Dikau hadir di tengah kami. Datanglah ya Tuhan, di tengah kami hadirlah. Di sini tinggallah bersama kami murid-Mu. Hanya Engkaulah sumber hidup kami, dari Dikaulah hidup abadi. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita satu di dalam doa. Kristus yang telah menang atas kuasa maut, sapalah kami melalui firman-Mu, sehingga kami diteguhkan dan dikuatkan melalui firman-Mu. Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, pulihkanlah kami melalui firman yang hendak kami baca dan kami renungkan, sehingga kami boleh sungguh-sungguh menjadi saksi-Mu yang hidup di tengah dunia ini dan dimanapun kami berada. Pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu ini dengan Roh-Mu yang kudus, supaya hamba-Mu boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa, setiap kami rindu
menjadi tanah yang subur bagi firman-Mu, ketika firman itu ditaburkan, ketika firman itu diberitakan. Setiap kami boleh bertumbuh dan berbuah di dalam firman-Mu. Kami membuka hati kami, membuka telinga kami, membuka seluruh kehidupan kami untuk menjadi tanah yang subur bagi firman Tuhan. Bersabdalah karena kami mendengar. Di dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, bacaan pertama terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2, ayat 14, dilanjutkan ayat 36 sampai 41. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Dilanjutkan ayat ke-36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Aku akan megangkan piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, kan membawa
sebab Ia mendengar suaraku, mendengarkan permohonanku, maka ku terus berseru padanya. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan dan membayar nazarku. Tali maut telah melilitku, dunia orang mati gentarkanku, tapi ku serukan nama Tuhan, ya Tuhan luputkanlah aku. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan dan membayar nazarku. Berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hamba-Mu, anak dari hamba-Mu perempuan. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan dan membayar nazarku. Kau telah membuka ikatanku, aku akan persembahkan korban syukur, kan membayar nazarku pada Tuhan di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan dan membayar nazarku. Bacaan kedua dari surat 1 Petrus pasal 1 ayat 17 sampai 23. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka
menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan ayat 35. Kepada kita firman Tuhan mengatakan demikian. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?"
Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesak, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, setiap kita disebut berbahagia jika setiap kita mau mendengar firman Tuhan, menyimpannya di dalam hati dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Minggu Paskah yang ketiga ini mengambil sebuah tema, berbagi cerita kehidupan. Saudara-saudara, tentu kita sepakat bahwa bercerita adalah salah satu bentuk media komunikasi yang telah menjadi tradisi dari generasi ke generasi. Kakek nenek bercerita kepada cucunya. Orang tua bercerita kepada anaknya. Guru-guru sekolah minggu bercerita kepada anak-anak sekolah minggu. Cerita ini dilakukan terus-menerus dari generasi ke generasi. Sehingga kalau kita boleh mengatakan bercerita menjadi suatu kegiatan interaktif antara dua orang atau lebih dengan sebuah maksud, dengan sebuah tujuan bahwa cerita itu mau menyampaikan suatu pesan, suatu nasihat bagi pendengarnya. Bercerita kita lakukan untuk tujuan membagi informasi, membagi pengalaman, serta memotivasi, memberikan semangat kepada para pendengarnya. Saudara-saudara, seorang ibu bercerita kepada saya. Saya menggunakan cerita untuk menolong anak saya menjadi pribadi yang lebih baik. Mengapa? Karena ada banyak keluhan yang disampaikan terkait dengan anak saya. Setiap kali dia ada, dia selalu membuat ulah sehingga orang-orang sekitarnya merasa tidak nyaman. Kakak dan adiknya selalu berteriak, menangis karena ulah anak saya ini. Di sekolah
Guru mengatakan teman-temannya selalu berteriak minta tolong karena kenakalan-kenakalan yang dibuat oleh anak saya. Satu kali, saudara-saudara, sang ibu berkata, anak saya mengatakan, Bu, cerita dong supaya kami dapat tidur dengan nyenyak. Sang ibu segera mengatakan, ini kesempatan untuk saya menyampaikan sebuah pesan kepada anak saya, memberi nasihat kepada anak saya supaya dia menjadi lebih baik. Saudara-saudara, sang ibu bercerita, dulu ibu pernah bertanya kepada kakekmu, Kek, kenapa nama kakek itu sangat bagus? Dibandingkan dengan nama teman-teman kakek, nama kakek itu sangat bagus. Bahkan nama kakek itu berbau-bau keturunan dari asing. Nama kakek itu James Lawson. Apakah ayah, kakek, atau nenek moyang kita itu keturunan asing? Atau nenek moyang kita ada yang bekerja pada orang asing sehingga mereka mengambil nama yang bagus untuk kakek? Itu pertanyaan yang ibu tanyakan kepada kakekmu. Tahu apa yang dikatakan oleh sang kakek? Dia mengatakan begini, Nak, dulu orang beri nama anaknya itu sembarang saja. Kenapa? Karena nama itu hanyalah sebuah tanda. Kamu ingat teman kakek yang namanya Kliwon? Kenapa dia namanya Kliwon? Karena dia lahir pada hari Kliwon. Hanya itu saja. Menjadi tanda. Orang Jawa mengatakan menjadi tetenger. Nama itu hanya menjadi tanda untuk mengingatkan kapan kita ini lahir. Kamu ingat tetangga kita itu? Namanya Slamet. Kenapa? Mau mengingatkan bahwa ketika dia lahir, Gunung Slamet meletus. Kamu tahu yang selalu berangkat bersama dengan kakek ke gereja? Namanya Bejo. Kenapa? Orang tuanya memberi nama Bejo karena mau mengatakan anak ini beruntung. Lahir tidak di rumah sakit, tidak di rumah sakit bersalin, tetapi di gerbong kereta api. Nama pada waktu itu hanyalah menjadi tanda tetenger untuk mengingatkan kapan kita lahir. Demikian juga dengan nama kakek. James Lawson itu bukan diambil dari nama orang asing tempat nenek kakekmu bekerja. Tidak. Nenek kakekmu orang biasa dan tidak pernah bekerja di tempat orang asing. Kakek nenekmu juga bukan keturunan dari orang asing. Nama kakek itu hanya menjadi tanda saja. Kenapa? Karena nama James Lawson itu singkatan dari kapan kakek lahir. James Lawson itu adalah jam 6 sore lewat semenit. Nama itu hanya menjadi tanda kapan saya lahir. Oh, jam 6 sore lewat semenit. Karena itu disingkat James Lawson. Nama menjadi tanda untuk mengingatkan kapan kita lahir. Segera anak itu mengatakan, Bu, kalau gitu namaku menjadi tanda bahwa aku itu lahir menjelang Natal. Karena itu namaku Immanuel. Betulkah begitu? Saudara-saudara, sang ibu segera mengatakan, tidak hanya itu. Namamu Immanuel tidak hanya menjadi tanda bahwa engkau lahir pada hari Natal. Bukan hanya menjadi tanda bahwa engkau lahir ketika orang-orang percaya merayakan Natal, kelahiran Yesus Kristus.
tetapi namamu itu menjadi bagian dari doa dan harapan kami orang tua. Immanuel itu artinya Tuhan besertamu. Kami memakai nama itu, meletakkan doa kami di sana, bahwa Tuhan akan bersamamu. Kami meletakkan harapan kami di dalam namamu, supaya engkau mewujudkan Tuhan yang bersamamu itu di dalam perkataanmu, di dalam perbuatanmu, di dalam seluruh kehidupanmu. Kami berharap bahwa dimanapun engkau berada, orang melihat bahwa Tuhan bersamamu. Nah, kalau engkau tahu arti namamu, tunjukkan itu di dalam perkataanmu, bahwa Tuhan besertamu. Apa yang engkau tunjukkan? Kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun. Tunjukkan itu di dalam tindakanmu. Dimanapun engkau berada, engkau menjadi berkat. Mendengar itu saudara-saudara, sang anak segera mengatakan, Bu, sekarang saya tahu apa arti nama saya. Dan saya akan mewujudkan itu di dalam kehidupan saya. Saudara-saudara, bercerita menjadi sarana untuk menyampaikan sebuah pesan, untuk menyampaikan sebuah nasihat kepada pendengarnya supaya dia hidup seperti yang diharapkan. Bercerita, saudara-saudara, juga menjadi salah satu terapi yang digunakan dengan satu tujuan, untuk meringankan beban duka cita, kesedihan yang dirasakan karena kehilangan orang yang dikasihi. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat bacaan kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 dan 14, di sana dikatakan pada hari itu juga 2 orang dari murid Yesus pergi dari ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Saudara-saudara, mari kita perhatikan apa yang dikatakan dan dicatat di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 13 dan 14. Pada hari itu juga, pada Paskah pertama, 2 murid Yesus, yang satu dikatakan bernama Kleopas dan yang satu adalah temannya, pergi menuju ke Emmaus dari Yerusalem. Dalam perjalanan itu mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi, tentang apa yang dialami oleh Yesus, guru yang mereka kasihi. Saudara-saudara, menarik kalau kita perhatikan bacaan ini. Mengapa? Karena dalam kebiasaan yang ada dalam kehidupan orang-orang Yahudi, perjalanan yang dilakukan selalu mereka isi dengan percakapan-percakapan, diskusi tentang isi hukum Taurat. Untuk mereka semakin memahami, semakin mendalami tentang firman Tuhan. Kebiasaan orang Yahudi dalam perjalanan yang mereka lakukan, mereka selalu mengisinya dengan membahas tentang hukum Taurat. Tetapi kalau kita perhatikan bacaan kita, mereka justru bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Tentang peristiwa yang baru saja terjadi, yaitu peristiwa penangkapan, penyaliban, kematian Yesus, bahkan kebangkitannya dari antara orang mati. Saya membayangkan saudara-saudara, perjalanan ini bukanlah perjalanan yang mudah. Perjalanan yang dilakukan oleh 2 orang murid dari murid Yesus ini adalah perjalanan yang sangat berat dan sangat sulit. Mengapa? Bukan hanya terkait dengan jarak tempuh antara Yerusalem dan Emmaus. Tetapi ayat yang ke-16 mengatakan,
ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Sampai mereka tidak mengenal Yesus yang berjalan bersama dengan mereka. Perjalanan itu terasa berat. Perjalanan itu terasa sulit. Karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Apa itu? Kalau kita perhatikan bacaan kita, saudara-saudara, mereka menunjukkan dengan muka muram. Wajah mereka tidak bergembira, bersukacita, tapi wajah mereka menunjukkan kesedihan, bermuka muram. Ini hendak mengatakan bahwa perjalanan yang mereka lalui, mereka alami dengan beban, perasaan, pergumulan yang luar biasa, yaitu duka cita, kesedihan, karena mereka kehilangan guru yang mereka kasihi. Selama ini mereka bersukacita karena mereka mendengar pengajaran sang guru. Mereka menyaksikan bagaimana sang guru berkarya dengan luar biasa, menyembuhkan orang sakit, mencelikkan mata orang buta, memberi makan ribuan orang, membangkitkan orang yang mati. Sekarang guru mereka mati. Mereka kehilangan pemimpin yang mereka percayai dan kasihi. Perjalanan mereka diwarnai dengan duka cita. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan bacaan kita selanjutnya, di sana ditunjukkan bahwa para murid itu mengatakan bahwa padahal dahulu kami mengharapkan, itu di dalam ayat yang ke-21, Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Ayat 21 menunjukkan bahwa para murid dalam perjalanan menuju ke Emmaus bukan hanya mewarnai hatinya dengan duka cita, dengan kesedihan, tetapi mereka juga punya beban rasa kecewa yang besar. Karena harapan mereka, guru mereka mampu membebaskan orang Israel dari penjajahan bangsa Romawi, mampu membuat bangsa Israel menjadi bangsa yang merdeka, tak menjadi kenyataan. Malah dia mati dengan cara disalibkan, sebuah penghukuman yang paling hina. Ada duka cita, ada rasa kecewa. Tidak hanya berhenti di situ saja. Ayat 22, mereka juga mengatakan tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka pergi ke kubur dan tidak menemukan mayat Yesus. Lalu mereka menceritakan bahwa ada malaikat yang datang kepada mereka dan mengatakan ia hidup. Teman-teman kami datang ke kubur tetapi tidak menemukan Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup. Saudara, apa yang ditunjukkan di dalam ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23, 24 ini? Beban yang dipikul dalam perjalanan menuju ke Emmaus bukan hanya duka cita, bukan hanya kesedihan, tetapi juga ketidakpercayaan atas berita yang disampaikan oleh teman-temannya. Tidak percaya bahwa Yesus yang sudah ada dalam kubur selama 3 hari itu hidup. Karena itu saudara-saudara, pada hari itu, pada Paskah pertama itu, para 2 murid Yesus itu memilih kembali ke kampungnya yang bernama Emmaus. Dalam perasaan, dalam pergumulan, dalam campur aduk yang dirasakan oleh 2 murid Yesus ini, mereka bercakap-cakap. Ini hendak mengatakan kepada kita, saudara-saudara, 2 murid Yesus yang melalui perjalanan yang sangat berat dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Mereka mengisinya dengan mempercakapkan segala sesuatu sebagai bagian dari meringankan beban yang mereka tanggung
saat itu. Rasa sedih, rasa duka cita, rasa kecewa, rasa tidak percaya yang mewarnai seluruh keberadaan. Bercerita satu dengan yang lain. Selain meringankan beban mereka, mereka juga belajar untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Menarik saudara-saudara, cerita perjalanan menuju ke Emmaus itu tak hanya berhenti dengan apa yang dirasakan dan dilakukan oleh dua murid Yesus ini. Dalam perjalanan itu, Yesus datang, berjalan bersama dengan mereka, mendengar apa yang mereka ceritakan, mendengar apa yang mereka ungkapkan. Apa yang Yesus lakukan? Saudara-saudara, Yesus tahu betul dua murid ini sedang ada dalam beban yang sangat berat. Sedang ada dalam duka cita yang besar. Sedang ada dalam rasa kecewa yang luar biasa. Sedang ada dalam kebingungan antara percaya atau tidak percaya. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-27. Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Saudara-saudara, perhatikan ayat 25 sampai dengan ayat 27. Apa yang dilakukan oleh Yesus ketika tahu betul para murid ini sedang ada dalam beban yang sangat berat. Yesus tidak membiarkan mereka. Yesus menggunakan cerita untuk memulihkan mereka. Dia menjelaskan kepada mereka isi kitab suci. Bahwa Mesias itu harus menderita, mati, disalibkan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Jalan yang harus dilalui oleh Mesias bukan jalan yang naik terus menerus, tapi justru jalan yang turun sampai di titik yang paling rendah, karena di sanalah ia dimuliakan. Yesus menceritakan isi kitab suci tentang Mesias yang harus menderita. Apa kesaksian dua murid itu, saudara-saudara? Ketika mereka mendengar apa yang disampaikan oleh Yesus. Ini kesaksian mereka di dalam ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan. Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Saudara-saudara, dua murid Yesus ini belum mengenali siapa Yesus. Sampai Yesus mengucap syukur, mengucapkan berkat, lalu memecahkan roti baru, mereka tahu ini Yesus guru kami. Tetapi para murid itu mengatakan ketika dia bercerita tentang kitab suci, ketika dia menjelaskan tentang kitab suci, kami memang belum mengenalnya. Tetapi hati kami berkobar-kobar. Hati kami penuh dengan sukacita. Hati kami meluap-luap dengan kegembiraan. Ini memperlihatkan kepada kita, saudara-saudara. Yesus menggunakan cerita untuk membangkitkan semangat yang baru dari para murid. Yang putus asa, yang kecewa, yang kehilangan pengharapan, menjadi berpengharapan, bersemangat, bersukacita. Bahkan mereka segera kembali ke Yerusalem untuk menyaksikan bahwa Yesus hidup dan menjumpai kami, berjalan bersama dengan kami. Yesus menggunakan cerita
untuk memotivasi para murid kembali bahwa Yesus tidak meninggalkan mereka, bahwa Yesus berjalan bersama dengan mereka, memulihkan kehidupan mereka. Saudara-saudara, bukankah ini menjadi sebuah cerita yang sangat luar biasa? Pengalaman hidup yang dirasakan oleh para murid sekarang diceritakan kembali kepada kita untuk memberi pesan yang berharga bahwa Yesus yang hidup itu bukan Yesus yang tinggal diam melihat keputusasaan, kehilangan semangat yang kita alami. Yesus yang bangkit itu memulihkan para murid, juga memulihkan kita. Melalui cerita yang disampaikan oleh Injil Lukas, kita pun diberi pengharapan baru. Diberi sebuah pesan yang sangat indah. Yesus yang hidup mau memberikan pengharapan yang baru. Saudara, pertanyaannya adalah, apakah kita juga mau untuk berbagi cerita kehidupan kita bersama dengan Tuhan kepada sesama kita? Jika dua murid Yesus yang menuju ke Emmaus itu berbagi cerita untuk saling menguatkan, apakah kita juga berkenan untuk berbagi cerita satu dengan yang lain supaya kita saling menguatkan? Apakah kita juga bersedia untuk berbagi cerita tentang kisah cinta Tuhan kepada kita, supaya ini pun juga memulihkan orang-orang di sekitar kita? Seorang pemuda menceritakan, saya diberkati luar biasa dari seorang anak yang berjualan bunga di sebuah taman. Berkali-kali dia mengatakan, Om, beli bunganya. Om bisa bagikan bunga ini kepada orang tua Om atau teman dekat Om. Atau bisa ditaruh di meja. Meja itu menjadi meja yang cantik karena ada bunga di sana. Saudara-saudara, pemuda ini mengatakan, enggak, saya enggak butuh bunga. Kenapa? Pada waktu itu saya sedang ada dalam persoalan. Saya merasa bosan dengan pekerjaan saya merasa bosan dengan orang-orang di sekitar saya merasa hidup saya tidak berguna, saya merasa beban yang sangat berat dalam kehidupan saya. Tapi anak itu sekali lagi mengatakan, Om, beli bunganya supaya Om merasa bahagia. Pada waktu itu saya mengatakan begini, daripada anak ini mengganggu saya mengeluarkan uang 5.000, lalu saya katakan, ini uang buatmu, ambillah, anggap saja saya membeli bungamu. Silakan kamu jualan di tempat yang lain. Melihat uang 5.000 yang diberikan oleh pemuda ini, anak penjual bunga itu mengatakan, Om, ibu saya mengajarkan untuk tidak meminta-minta. Ibu saya mengajarkan untuk saya tak hanya menerima uang tanpa saya bekerja. Mengapa? Karena pekerjaan saya menjual bunga ini adalah sebuah pekerjaan yang diberkati oleh Tuhan. Saya dididik untuk bekerja dengan baik, menghargai setiap karya yang saya lakukan. Karena apa yang saya kerjakan, apa yang saya buat adalah bagian dari saya sedang melayani Tuhan. Mendengar pernyataan sang anak penjual bunga ini, saudara-saudara, pemuda itu tertegun dan mengatakan, Tuhan, dibandingkan dia,
saya lebih beruntung. Saya punya pekerjaan yang baik, saya punya penghasilan yang luar biasa, penghasilan saya tetap setiap bulan. Tapi saya tak mampu bersyukur untuk semua itu. Kata-kata anak ini, dengan berjualan, saya sedang melayani Tuhan. Ini yang selama ini saya lupakan. Saya bekerja hanya untuk mencari penghasilan, tapi saya lupa bahwa saya bekerja sedang melayani Tuhan. Karena itu saudara-saudara pemuda itu mengatakan, "Dek, saya beli semua bungamu. Saya mau bagikan kepada orang di sekitar saya. Karena bunga ini memberkati saya." Itu dia ceritakan kepada teman-temannya dan mengatakan, "Sekarang saya bersyukur untuk semua yang saya peroleh, yang saya nikmati, bahkan apa yang saya kerjakan. Karena ketika saya mengerjakan itu, saya sedang mengerjakannya untuk Tuhan." Dia mengatakan cerita anak itu, cerita kehidupan yang dia bagikan, memberkati hidup saya. Saudara-saudara, kita dipanggil untuk berbagi cerita kehidupan di mana Tuhan ada di sana. Kita dipanggil untuk berbagi cerita kepada sesama di mana Tuhan hadir dan memulihkan kita. Tuhan memberkati kita. Karena itu, berbagilah cerita kehidupan kepada semua orang dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan menyanyikan pengakuan iman rasuli. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut.
Mari bersama kita berdoa syafaat. Bapa kami yang di surga, dalam hidup kami mengakui bahwa tidak selalu jalan yang mulus, cuaca yang baik yang kami alami, kami jalani. Namun di dalam situasi-situasi tersebut, bahkan dalam situasi paling terbawah dalam hidup kami, ada Tuhan yang selalu menyertai, selalu setia menolong, mendampingi kami. Namun terkadang ego kami menutupi mata hati kami melihat kesetiaan Tuhan. Sehingga ketika kami menghadapi berbagai pergumulan, kami terlalu sibuk tenggelam pada berbagai situasi pergumulan tersebut. Yang kami bagikan adalah cerita-cerita, persoalan, kekecewaan, kepahitan, kemarahan. Kami belum sepenuhnya mau jujur dan terbuka juga menyampaikan cerita-cerita kesetiaan Tuhan dalam hidup kami, pemeliharaan Tuhan yang tiada bertara dalam hidup kami. Kami luput juga menceritakan cerita-cerita kehidupan yang kami jumpai, yang kami temukan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan rumah tangga, tolong kami ya Tuhan, agar kami juga mau dan terus boleh menceritakan cerita-cerita kehidupan, cerita-cerita pertolongan Tuhan, cerita-cerita pemeliharaan Tuhan yang kami terima, yang kami alami setiap hari bersama dengan anggota keluarga kami dan juga orang-orang di sekeliling kami. Dalam pekerjaan kami juga boleh menceritakan cerita-cerita kehidupan yang akan menguatkan, yang akan memotivasi diri kami dan juga teman-teman dalam lingkungan pekerjaan. Dan terus-menerus seperti itu. Bapa di surga, pada saat ini kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam kegembiraan merayakan Idul Fitri di tengah-tengah keluarga. Biarlah itu juga menjadi suatu momen di mana saudara-saudara kami dalam keluarga juga boleh membagikan cerita-cerita kehidupan. Cerita-cerita pertolongan Tuhan, kesetiaan Tuhan yang boleh menolong, yang boleh menguatkan dalam masa fase-fase puasa yang dijalani. Dan boleh membagikan sukacita di hari kemenangan bersama-sama dengan saudara, kerabat, keluarga. Kiranya Tuhan juga boleh menolong setiap petugas yang diberikan kepercayaan untuk boleh mengawal, menjaga, menolong di jalur-jalur transportasi, lalu lintas, baik itu udara, darat maupun air. Agar setiap saudara-saudara kami yang melakukan perjalanan untuk menjumpai keluarga mereka boleh melewati jalur transportasi itu dengan lancar, dengan aman. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan juga boleh tolong, Tuhan juga boleh pimpin dan berikan hikmat agar mereka boleh melakukan tugas yang dipercayakan dengan sepenuhnya, dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami kepadamu di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di surga, Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berikan persembahan kepada Tuhan. Mazmur pasal 4 ayatnya yang ke-6 menyatakan, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Saudara-saudara dapat mengirimkan persembahan ke rekening gereja masing-masing. Yesus telah bangkit di dalam kemuliaan-Nya. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur menghayati kemenangan-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Kasih besar Allah berwujud dalam anaknya. Haleluya, haleluya. Kita dijadikannya warga kerajaannya. Haleluya, 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 haleluya. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami mengucapkan syukur atas karya keselamatan yang dinyatakan melalui Yesus Kristus, melalui kebangkitannya. Selalu ada pengharapan akan hari esok. Bersama Kristus yang bangkit, selalu ada kisah kasih indah dalam perjalanan iman kami. Saat ini kami membawa ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan, ya Bapa, dan ajarilah kami untuk selalu menuturkan kebaikan-Mu kepada sesama sebagai persembahan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Umat yang terkasih, kita akan melanjutkan perjalanan iman kita. Kiranya pengalaman iman bersamanya mendorong kita untuk selalu menuturkan kisah kasih-Nya kepada sesama kita. Orang yang mendengarnya pun merasa dikuatkan dalam melanjutkan perjalanan imannya. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya.
cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia, setiap ku ulangi bertambah manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar, dan yang belum percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kiranya Bapa di surga senantiasa memelukmu dengan cinta kasih-Nya. Kiranya Tuhan Yesus memberikan hikmat kepadamu dalam mengatasi persoalan hidupmu. Kiranya Roh Kudus mendampingimu dalam melakukan berbagai perkara. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA
ke nomor 450 305 2990, 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.